Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 di sini akan memaparkan materi mengenai siklus produksi sistem produksi. Terdiri dari 4 anggota kelompok. Yang pertama ada Melinda Serviani, yang kedua ada Silmi Lutfiah Jamilah, yang ketiga ada saya sendiri, Salma Faisananda, dan yang terakhir ada Ade Sukma Gunarti. Materi yang pertama akan dipaparkan oleh Ade Sukma Gunarti mengenai pengertian siklus produksi. Pengertian siklus produksi. Siklus produksi adalah serangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pengelolaan datanya yang berkaitan dengan proses pembuatan produk dan terjadi secara terus-menerus. Dan keberadaan sistem informasi akuntansi sangat penting dalam siklus produksi. Dengan adanya sistem informasi ini, akuntansi membantu menghasilkan informasi biaya yang tepat dan waktu kerja yang jelas untuk dijadikan masukan bagi pembuatan keputusan dalam perencanaan produk atau jasa yang dihasilkan. Lalu beberapa harga pokok produk tersebut dan bagaimana perencanaan, penyerapan, dan alokasi sumber daya yang diperlukan. Dan yang sangat penting adalah bagaimana merencanakan dan mengendalikan biaya produksi serta evaluasi kinerja terhadap produktivitas yang dihasilkan. Ada beberapa kegiatan produksi. Yang pertama, arus informasi yang masuk ke siklus produksi dari siklus lain. Siklus pendapatan menyediakan informasi mengenai order customer dan perkiraan penjualan untuk digunakan dalam perencanaan produksi dan persediaan. Lalu, siklus pengeluaran menyediakan informasi untuk memperoleh bahan mentah dan mengontrol pengeluaran lain yang termasuk ke overhead pabrik. Dan siklus pengajian menyediakan informasi tentang biaya karyawan dan ketersediaannya. Selanjutnya masih di kegiatan siklus produksi, arus informasi yang datang dari siklus pengeluaran. Yang pertama ada siklus pendapatan, menerima informasi dari siklus tentang barang jadi yang tersedia untuk dijual. Yang kedua, siklus pengeluaran menerima informasi tentang kebutuhan dan bahan mentah. Yang ketiga, siklus penggajian menerima informasi tentang tersedianya tenaga kerja. Yang keempat, buku besar dan sistem pelaporan menerima informasi tentang harga pokok produksi. Selanjutnya ada peran sistem informasi akuntansi dalam siklus produksi. SIA di sini didesain untuk mengumpulkan data real-time mengenai kinerja aktivitas produksi agar pihak manajemen dapat membuat keputusan tepat waktu, memberikan informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja dari operasi produksi, memberikan data biaya yang akurat mengenai produk untuk digunakan dalam menetapkan harga serta keputusan bauran produk. Sistem informasi akuntansi mengumpulkan biaya berdasarkan berbagai kategori dan kemudian membebankan biaya tersebut ke produk dan unit organisasi tertentu, mengumpulkan dan memproses informasi yang digunakan untuk menghitung persediaan serta nilai harga pada pokok penjualan yang muncul di laporan keuangan perusahaan. Perannya yang pertama ada bauran produk. Seperti produk apa yang ingin diproduksi. Yang kedua, penetapan harga produk, berapa harga pokok penjualan sampai produk tersebut selesai dibuat. Yang ketiga, lokasi dan perencanaan sumber daya. Yang keempat, apakah produk tersebut akan membeli produk lalu dijual atau membuat atau memproduksi sendiri lalu dijual oleh perusahaan tersebut. Yang kelima, manajemen biaya merencanakan atau mengalokasikan biaya-biaya yang timbul. Selanjutnya ada pengendalian siklus produksi. Yang pertama, semua produksi dan perolehan aktiva tetap diotorisasikan dengan baik.
Yang kedua, persediaan barang dalam proses dan aktivitas tetap dijaga keamanannya. Yang ketiga, semua transaksi siklus produksi yang valid dan sah akan dicatat. Selanjutnya, ada aktivitas siklus produksi. Yang pertama, desain produk. Tujuannya itu untuk merancang sebuah produk yang memenuhi permintaan dalam hal kualitas, ketahanan, dan fungsi secara simultan, juga meminimalkan biaya produksi. Yang kedua, ada perencanaan dan penjadwalan. Tujuan dari langkah ini adalah untuk mengembangkan rencana produksi yang cukup efisien untuk memenuhi pesanan yang ada dan mengantisipasi permintaan jangka pendek tanpa menimbulkan kelebihan persediaan barang jadi. Selanjutnya, yang ketiga, ada operasi produksi. Cara aktivitas ini dicapai sangat berbeda di berbagai perusahaan. Perbedaan tersebut berdasarkan jenis produk yang diproduksi dan tingkat otomatisasi yang digunakan dalam proses produksi, seperti mesin yang dikendalikan oleh komputer. Selanjutnya, ada akuntansi biaya. Terdapat 3 tujuan dasar dari sistem akuntansi biaya ini. Yang pertama, memberikan informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja dari operasi produksi. Yang kedua, memberikan data biaya yang akurat mengenai produk untuk digunakan dalam menetapkan harga serta keputusan bauran produk. Yang ketiga, mengumpulkan dan memproses informasi yang digunakan untuk menghitung persediaan serta nilai pokok penjualan yang muncul di laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Yang pertama ada tujuan siklus produksi, di mana di sini ada semua produksi dan perolehan aktiva tetap diotorisasikan dengan baik. Yang kedua, tujuannya itu untuk persediaan barang dalam proses dan aktiva tetap dijaga keamanannya. Yang ketiga, ada semua transaksi siklus produksi yang valid dan sah dicatat. Yang keempat, ada semua transaksi siklus produksi dicatat dengan akurat. Yang kelima, ada catatan yang akurat dipelihara, dilindungi dari kehilangan. Yang keenam, ada aktivitas siklus produksi yang dilakukan secara efisien dan efektif. Selanjutnya, di sini ada kasus dari flowchart dari pertama, startnya itu ada bagian produksi, di mana bagian produksi di sini membuat surat permintaan bahan baku sesuai kebutuhan rangkap ya. Terus yang kedua ada poin 2 ada bagian poin 2 lembar pertama dikirim ke bagian gudang dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Terus poin 2 di sini ada bagian gudang menerima surat permintaan bahan baku dari bagian produksi. Poin 3 di sini berdasarkan surat permintaan bahan baku bagian gudang membuat surat pengiriman bahan baku rangkap 2 lembar ke-1-nya dikirim ke bagian produksi beserta bahan baku yang diminta dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Lalu di poin 4 ada berdasarkan surat pengiriman bahan baku, bagian gudang membuat bukti permintaan dan pengeluaran bahan baku gudang rangkap 2. Lembar pertamanya dikirim ke bagian akuntansi dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Lalu di poin 5 ada berdasarkan bukti permintaan dan pengeluaran bahan baku, bagian gudang membuat laporan persediaan bahan baku rangkap 2 lembar di mana lembar pertama ini dikirimkan ke bagian akuntansi dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Lalu di poin 6 ada bagian produksi menerima surat pengiriman bahan baku beserta bahan baku dari bagian gudang. Poin ketujuhnya ada bagian produksi memproduksi bahan baku menjadi barang jadi, kemudian mengirim barang jadi ke bagian gudang. Di poin 8 ada berdasarkan barang jadi, bagian gudang membuat barang
barang jadi, bagian gudang membuat laporan barang jadi rangkap 2, lembar ke-1 dikirim ke bagian akuntansi dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Lalu berdasarkan laporan persediaan bahan baku, bukti permintaan dan pengeluaran bahan baku gudang, dan laporan barang jadi, bagian akuntansi membuat laporan permintaan dan pengeluaran barang gudang rangkap 2 lembar, di mana lembar pertama itu dikirim ke manajemen dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.